Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan membacakan peringkat 20 besar penjualan mobil di Indonesia periode Januari 2025, bulan pertama tahun 2025. Seperti apa pergerakan persaingan penjualan otomotif di Indonesia khususnya mobil, langsung saja kita simak. Data ini merupakan data wholesale dari Gaikindo dan tidak termasuk pickup ringan. Kita mulai dari nomor 20. Diisi oleh Toyota Veloz dengan wholesale sebanyak 865 unit. Toyota Veloz di bulan ini tidak mengalami pergerakan peringkat karena di bulan Desember 2024 lalu dia juga peringkat 20. Tetapi secara wholesale terdapat penurunan yaitu sebanyak 356 unit apabila dibandingkan dengan bulan Desember lalu. Baik, kita beralih ke peringkat 19, diisi oleh Honda BR-V dengan wholesale sebanyak 871 unit. Honda BR-V di bulan sebelumnya tidak masuk peringkat 20 besar, bahkan sudah beberapa bulan Honda BR-V absen dari kursi 20 besar Mas Bro. Artinya di bulan ini dia merupakan pendatang baru kursi 20 besar. Secara wholesale di bulan ini juga mengalami peningkatan yang cukup banyak, karena di bulan Desember 2024 lalu wholesale-nya hanya 201 unit, dan kenaikan di bulan ini sebanyak 670 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita beralih ke peringkat 18, diisi oleh Honda HR-V dengan wholesale sebanyak 899 unit. Honda HR-V di bulan ini mengalami penurunan 6 peringkat, yaitu dari peringkat 12 turun ke peringkat 18. Secara wholesale juga terdapat penurunan, yaitu sebanyak 783 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita beralih ke peringkat 17. Diisi oleh Daihatsu Terios dengan wholesale sebanyak 951 unit. Daihatsu Terios di bulan ini mengalami penurunan 2 peringkat, yaitu dari peringkat 15 turun ke peringkat 17. Secara wholesale juga terdapat penurunan, yaitu sebanyak 467 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita beralih ke peringkat 16, diisi oleh Mitsubishi Pajero Sport dengan wholesale sebanyak 984 unit. Mitsubishi Pajero Sport di bulan Desember 2024 lalu dia sempat ketendang dari kursi 20 besar, tapi akhirnya di awal tahun ini dia berhasil masuk lagi di kursi 20 besar. Meskipun begitu, secara wholesale terdapat penurunan apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu turun sebanyak 65 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sepertinya rata-rata wholesale di bulan Januari ini turun Mas Bro ya. Bahkan ada unit yang peringkatnya naik, penjualannya tetap turun. Oke, kita lihat peringkat 15. Diisi oleh Mitsubishi Xpander Cross dengan wholesale sebanyak 986 unit. Mitsubishi Xpander Cross di bulan ini juga mengalami kenaikan 3 peringkat, yaitu dari peringkat 18 naik ke peringkat 15. Tetapi lagi-lagi secara wholesale tetap ada penurunan, yaitu sebanyak 287 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ya, kemungkinan gara-gara awal tahun kali ya, wholesale-nya dihajar di akhir tahun semua, di awal tahun mengalami penurunan. Oke, kita lihat peringkat selanjutnya Mas Bro, yaitu peringkat 14. Diisi oleh Daihatsu Ayla dengan wholesale sebanyak 1018 unit. Daihatsu Ayla di bulan ini turun 5 peringkat, dari peringkat 9 di bulan lalu, di bulan ini turun ke peringkat 14. Secara wholesale juga terdapat penurunan sebanyak 795 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Next, kita ke peringkat 13. Diisi oleh Hyundai Creta. Wow, ini luar biasa karena Hyundai Creta sudah sangat lama tidak absen di kursi 20 besar. Bahkan di bulan ini dia menorehkan angka wholesale yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan unit yang lain tentunya. Yaitu wholesale di bulan ini sebanyak 1081 unit. Seperti tadi saya informasikan, Hyundai Creta sudah beberapa bulan, bahkan mungkin agak lama kali ya, saya sampai lupa kapan dia terakhir masuk di kursi 20 besar. Artinya di bulan ini dia pendatang baru di tahta kursi 20 besar. Bahkan di bulan ini dia mengalami kenaikan wholesale yang cukup banyak, yaitu sebanyak 876 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Memang di bulan ini saya kasih spill ya, tidak terlalu banyak unit yang mengalami kenaikan wholesale.
Tetapi Hyundai Creta di bulan ini salah satunya yang mengalami kenaikan wholesale. Ini apakah sebuah pending produksi dan baru terkirim di bulan ini, ataukah memang model baru dari Hyundai Creta mampu memikat hati masyarakat, Mas Bro? Oke, kita lihat bulan-bulan berikutnya. Next, kita ke peringkat 12. Diisi oleh Toyota Rise dengan wholesale sebanyak 1.108 unit. Toyota Rise di bulan ini mengalami kenaikan 7 peringkat, yaitu dari peringkat 19 naik ke peringkat 12. Tetapi secara wholesale lagi-lagi mengalami penurunan, yaitu turun sebanyak 126 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ya, jadi Rise naik 7 peringkat aja, wholesale-nya turun, tetapi Creta luar biasa. Peringkatnya naik, kenaikan wholesale-nya juga cukup banyak. Oke, kita masuk ke peringkat 11. Diisi oleh Toyota Fortuner dengan wholesale sebanyak 1.217 unit. Toyota Fortuner di bulan ini mengalami kenaikan 5 peringkat, yaitu dari peringkat 16 naik ke peringkat 11. Tetapi lagi-lagi secara wholesale tetap saja ada penurunan, yaitu turun sebanyak 98 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 10, Mas Bro. Diisi oleh Suzuki XL7 dengan wholesale sebanyak 1.541 unit. Low SUV andalan Suzuki di bulan ini harus mengalami penurunan 2 peringkat, yaitu dari bulan sebelumnya peringkat 8, di bulan ini harus turun ke peringkat 10. Lagi-lagi secara wholesale juga terdapat penurunan seperti unit yang lain, yaitu turun sebanyak 432 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 9. Diisi oleh Mitsubishi Xpander dengan wholesale sebanyak 1.694 unit. Mitsubishi Xpander di bulan ini terdapat kenaikan 2 peringkat, yaitu dari peringkat 11 naik ke peringkat 9, tetapi secara wholesale ada penurunan sebanyak 71 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita beralih ke peringkat 8. Diisi oleh Toyota Agya dengan wholesale sebanyak 2.160 unit. Toyota Agya di bulan ini mengalami kenaikan 5 peringkat, yaitu dari peringkat 13 naik ke peringkat 8. Dan bahkan secara wholesale Toyota Agya terdapat kenaikan. Yang lain turun, kita naik, Mas Bro. Luar biasa. Jadi di bulan ini Toyota Agya mengalami kenaikan wholesale sebanyak 495 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita beralih ke peringkat 7. Ini agak sedikit kejutan di peringkat 7. Isinya adalah sang jawara di bulan-bulan lalu, yaitu Toyota Avanza. Di bulan ini harus nongkrong di peringkat 7 dengan wholesale sebanyak 2.487 unit. Toyota Avanza mengalami penurunan 6 peringkat apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, karena di bulan Desember 2024 lalu dia peringkat 1. Tetapi di bulan ini turun ke peringkat 7. Bahkan Toyota Avanza ini adalah penguasa pasar di tahun lalu ya, secara akumulatif dari Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 secara akumulatif Avanza menjadi jawara wholesale di Indonesia. Tetapi di awal tahun ini dia harus turun 6 peringkat, yaitu harus minggir dulu ke peringkat 7. Bahkan secara wholesale terdapat penurunan yang sangat banyak, Mas Bro, yaitu turun sebanyak 4.007 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Luar biasa. Oke, kita beralih ke peringkat 6. Diisi oleh Innova Reborn dengan wholesale sebanyak 2.492 unit. Innova Reborn di bulan ini tidak bergerak dari peringkat 6. Artinya dia di bulan lalu juga peringkat 6, di bulan ini tetap di peringkat 6, tidak mengalami pergerakan. Tetapi secara wholesale ada sedikit penurunan, yaitu sebanyak 22 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke 5 besar. Diisi oleh Toyota Calya dengan wholesale sebanyak 2.598 unit. Toyota Calya di bulan ini mengalami penurunan 1 peringkat, yaitu dari peringkat 4 di bulan lalu, di bulan ini dia masuk ke peringkat 5. Secara wholesale juga terdapat penurunan, yaitu sebanyak 801 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita masuk ke peringkat 4. Diisi oleh Toyota Innova Zenix dengan wholesale sebanyak 2.679 unit. Toyota Innova Zenix di bulan ini mengalami kenaikan 1 peringkat, yaitu dari peringkat 5 naik ke peringkat 4. Tetapi lagi-lagi secara wholesale tetap saja turun, Mas Bro. Walaupun tidak terlalu banyak, hanya 189 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke,
Kita masuk ke 3 besar. Siapa nih kira-kira yang biasanya merajai masuk ke peringkat 7, yang biasanya sang jawara tergeser ke peringkat 7? Siapa peringkat 3, 2, dan 1? Langsung saja kita buka dari peringkat 3. Diisi oleh Toyota Rush dengan wholesale sebanyak 3.332 unit. Toyota Rush di bulan ini mengalami kenaikan 4 peringkat, yaitu dari peringkat 7 naik ke peringkat 3. Dan secara wholesale juga terdapat kenaikan, yaitu sebanyak 903 unit. Luar biasa, beberapa unit dari Toyota tetap naik walaupun yang lain turun Mas Bro ya. Salah satunya adalah Toyota Rush ini. Oke, kita pindah ke runner up. Biasanya runner up ini ditempati oleh Honda Brio Mas Bro. Tetapi apakah masih sama di bulan ini? Langsung saja kita buka. Sang runner up adalah Daihatsu Sigra dengan wholesale sebanyak 3.603 unit. Ya, Daihatsu Sigra ini juga penghuni lama sih Mas Bro, tetapi di bulan ini dia mengalami kenaikan 1 peringkat, yaitu dari peringkat 3 naik ke peringkat 2. Secara wholesale juga terdapat kenaikan, walau tidak terlalu banyak, yaitu sebanyak 20 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, tepuk tangan dulu sampai ke sang jawara, Daihatsu Sigra, Toyota Rush, luar biasa. Kita masuk ke peringkat 1. Tapi ngomong-ngomong, di bulan lalu, bulan-bulan sebelumnya ada BYD Mas Bro. BYD belum muncul loh. Oke, apakah dia nongkrong di peringkat 1? Kalau memang benar dia di peringkat 1, ini sebuah kejutan yang luar biasa. Tetapi sayangnya peringkat 1 adalah Honda Brio. Ya sudah ketebak lah ya, karena biasanya Honda Brio di bulan-bulan sebelumnya peringkat 2 ya nggak jauh-jauh lah ya. Biasanya kalau naik itu kan bertahap, tidak langsung loncat gitu ya. Honda Brio di bulan ini dia menorehkan angka wholesale sebanyak 4.830 unit dan tentu saja mengalami kenaikan 1 peringkat Mas Bro ya, karena sebelumnya dia runner up, di bulan ini menjadi sang jawara. Bahkan secara wholesale Honda Brio mengalami kenaikan yaitu sebanyak 470 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke. Luar biasa, selamat untuk para sang jawara Honda Brio, Toyota Rush, Sigra, Avanza tetap semangat ya. Tapi kita nggak tahu apakah selera masyarakat terhadap Avanza sudah turun ataukah hanya keterlambatan pengiriman unit. Kita lihat di bulan-bulan berikutnya. Oke, seperti biasa sebelum saya akhiri video ini, selain peringkat 20 besar, saya akan membacakan unit-unit yang harus tergeser dari kursi 20 besar. Karena tadi kita lihat ada beberapa unit yang sebelumnya tidak masuk tahta 20 besar, di bulan ini masuk tahta 20 besar. Artinya kalau kursinya hanya 20 harus ada yang tergeser. Siapa yang tergeser? Langsung saja kita buka. Inilah mobil yang harus keluar dari peringkat 20 besar bulan Januari 2025. Yang pertama adalah BYD M6. Ya, ini 3 bulan yang lalu dia berturut-turut masuk 20 besar Mas Bro ya. Dan kalau kawan-kawan ingat, di akhir tahun lalu sempat saya sanjung-sanjung ya BYD M6 ini karena luar biasa, sudah 3 bulan berturut-turut masuk 20 besar. Tapi di bulan ini harus terusir. Ya mungkin nggak bisa disanjung Mas Bro ya. Biasanya kayak gitu, kalau disanjung-sanjung dia malah keluar. Oke, bercanda Mas Bro ya. Karena secara teknis memang di bulan Januari ini BYD M6 tidak masuk 20 besar. Bisa jadi sedang menyiapkan strategi baru ataupun terkendala pengiriman wholesale atau ya hanya sekedar euforia belaka. Kita lihat bulan-bulan berikutnya. Oke, kita beralih ke unit yang kedua yang harus keluar dari peringkat 20 besar, yaitu Daihatsu Grand Max. Di bulan lalu dia peringkat 14. Di bulan ini harus geser, harus sedikit minggir dulu. Oh ya, tadi yang BYD M6 di bulan lalu dia peringkat 17 Mas Bro ya. Oke, masih ada 1 unit lagi yang harus keluar di bulan ini Mas Bro, yaitu Honda WR-V. Ya, Honda WR-V di bulan ini harus keluar dari tahta kursi 20 besar, yang di bulan lalu dia peringkat 10, di bulan ini harus terlempar Mas Bro. Ini cukup jauh ya, dari peringkat 10 harus terlempar keluar dari kursi 20 besar. Oke, tidak apa-apa untuk unit-unit yang masih belum duduk di kursi 20 besar ataupun yang harus tergeser, jangan menyerah, banyakin diskonnya, banyakin improvementnya, banyakin layanan purna jualnya yang tentu saja sekarang customer semakin mudah untuk memilih, semakin banyak pilihan, jadi persaingan semakin ketat.
Artinya di bulan-bulan berikutnya atau tahun 2025 ini kemungkinan akan semakin seru persaingan penjualan mobil di Indonesia, Mas Bro. Baik, demikian video dari saya di kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan referensi. Apa yang saya sampaikan murni yang saya dapat dari Gaikindo. Apabila ada kesalahan ataupun opini, itu merupakan opini pribadi saya, tidak bermaksud berpihak ataupun menjatuhkan salah satu merek. Video ini saya akhiri. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.